Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ila Fitrotin Nazila, Sarjana Sosial, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas PGRI Adipbuana Surabaya, bidang studi bimbingan dan konseling, dengan nomor induk mahasiswa 255074282. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan konseling individual di SMP Islam Maktoliul Falah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Mbak Lailia ya. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya ya alhamdulillah baik Bu. Oh, alhamdulillah. Cuaca yang seperti ini kalau diberi kesehatan itu nikmat yang luar biasa ya. Iya Bu. Ya, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Iya Bu. Yang pertama kemarin Bu Ila sempat ketemu sama kamu ya, memberikan surat persetujuan dari orang tua kamu ya. Iya Bu. Untuk kamu mengikuti layanan konseling individual pada hari ini. Apa suratnya udah dibawa? Sudah Bu. Mana coba Bu Ila mau melihat. Terima kasih Mbak Nailia sudah berkenan ya untuk datang di ruang Bu Ila untuk melaksanakan konseling individual pada hari ini. Oke, Bu Ila hari ini ingin memberikan konseling ya, memberikan konseling kepada Mbak Naila. Untuk apa? Untuk membantu permasalahan yang Mbak Naila hadapi ya. Nah, nanti Bu Ila berharap Mbak Nailia bisa menceritakan dengan terbuka ya, sesuai dengan asas-asas konseling ya. Nah, sekarang Bu Ila jelaskan ya, asas-asas konseling itu apa saja sih ya. Dalam konseling itu ada asas-asasnya Mbak. Yang pertama itu asas kerahasiaan ya. Jadi nanti Mbak Naila nggak usah khawatir ya, Bu Ila akan merahasiakan ya, apapun yang Mbak Nailia akan ceritakan kepada Bu Ila ya. Tidak akan Bu Ila menceritakan kepada teman-teman Mbak Nailia atau guru-guru yang lain ya. Jadi ini adalah kerahasiaan antara Bu Ila dan Mbak Nailia ya. Jadi nanti Mbak Nailia nggak usah khawatir, takutnya nanti Bu Ila cerita sama teman-teman, sama guru yang lain ya. Jadi jangan khawatir. Ini adalah rahasia antara kita berdua. Oke. Yang kedua yaitu asas keterbukaan ya. Nanti Mbak Nailia diharapkan terbuka ya. Terbuka mengenai permasalahan yang Mbak Nailia hadapi. Kemudian ada asas kepercayaan. Nah, kepercayaan Mbak Nailia harus percaya dengan Bu Ila ya. Nanti insya Allah akan diberikan solusi yang tepat ya, yang terbaik ya, untuk permasalahan yang Mbak Nailia hadapi. Oke. Kemudian asas kesukarelaan. Nah, Mbak Naila di sini tidak dipaksa Bu Ila ya. Ya tidak. Oke. Sukarela datang ke sini ya. Meskipun Mbak Nailia ini sebelumnya dipanggil oleh Bu Ila ke sini ya, datang ke sini. Oke. Nanti kita akan melaksanakan konseling individual ya, selama kurang lebih 30 menit ya, waktunya 30 menit. Jadi kita gunakan ya, waktu ini secara manfaat ini bisa dimanfaatkan secara keseluruhan. Nanti bisa Mbak Nailia ini menceritakan permasalahannya lebih gamblang lah ya intinya, dan memperoleh solusi yang terbaik. Oke. Ini ya Bu
Bu Ila ini kan minggu yang lalu mendapatkan laporan dari wali kelas Mbak Naila. Mbak Naila sekarang kelas 8 ya? Iya. Ini dapat informasi kalau Mbak Naila ini sering terlambat datang ke sekolah, iya benar? Iya Bu. Oh, Sebenarnya gitu. saya juga merasa malu Bu karena sering Kenapa? terlambat. Saya akan menceritakan semuanya dengan jujur Bu. Oh, itu. Jadi kamu sering terlambat berapa kali Naila seingat kamu? Seminggu paling 5 kali Bu ada. Jadi udah lebih dari 3 kali ya kamu terlambat ke sekolah? Sudah Bu. Oh, gitu. Memangnya kenapa sih alasan kamu kenapa kok bisa terlambat datang ke sekolah itu loh kenapa? Sebenarnya ibu saya beberapa minggu yang lalu membuka warung makan kecil-kecilan Bu. Kami hanya berdua. Saya harus membantu ibu saya sampai sebelum buka warung sampai selesai Bu. Oh, jadi Mbak Naila ini membantu ibu di warung. Oh, buka warung. Oh, jadi bukanya sampai jam berapa Mbak? Biasanya bukanya jam habis maghrib Bu. Selesainya pun jam 11. Kalau ramai juga jam 12 Bu. Saya jadi tidurnya lewat jam 12 malam. Jadi bukanya malam hari ya? Iya Bu. Oh, kalau boleh tahu buka warung apa Mbak? Warung makan kecil-kecilan Bu, seperti makan kayak pecel kayak gitu Bu. Oh, iya. Jadi Mbak Naila membantu menyiapkan. Iya Bu. Terus setelah menyiapkan kalau sudah tutup itu apa saja yang kamu kerjakan? Saya masih harus bersih-bersih Bu, seperti membereskan semuanya, dan saya harus menyiapkan sedikit dagangan untuk besok. Oh, jadi semuanya itu dilakukan di malam hari ya? Iya Bu. Oh, begitu. Ya, ini kamu bagus sekali sih sikap kamu membantu orang tua ya. Membantu orang tua dalam pekerjaan ya. Dan itu adalah sikap yang mulia sekali. Oke. Terus untuk jam tidur kamu gimana? Jam tidur saya sering terganggu Bu. Gimana? Tidurnya jam berapa biasanya? Larut malam Bu, kadang jam 12 lebih, kadang juga jam 1 Bu. Oh, terus bangun kamu jam berapa Mbak Naila? Sering terlambat Bu, kadang jam setengah 7, kadang jam 6 lebih Bu. Oh, jadi untuk mempersiapkan datang ke sekolah itu sangat mepet waktunya ya? Iya Bu. Padahal kamu sampai sekolahan harusnya jam berapa Mbak? Jam 7 Jam 7 tepat ya, kamu harus sudah di di sekolah. sekolah. Iya, oke. Padahal kan waktu tidur ya, durasi waktu tidur itu kan minimal 8 jam ya Mbak. Sedangkan kamu tidur larut malam setelah warungnya tutup dan membantu ibumu ya. Oke. Memangnya kalau di warung itu nggak ada yang membantu selain kamu? Tidak ada Bu. Kakakmu atau bapakmu? Saya tidak punya kakak dan saya sudah tidak punya ayah Bu. Masya Allah. Iya. Jadi kamu tinggal sama ibumu saja ya? Itu ya. Ini Mbak Naila, kamu kan permasalahannya berarti terlambat datang ke sekolah karena malam harinya kamu membantu ibu untuk menyiapkan di warung, ya kan? Terus paginya kamu bangun tidur itu kesiangan, dampaknya kamu kesiangan kan? Ya. Terus gini, kan kamu tahu ya sekarang itu kan ada yang namanya 7 kebiasaan anak hebat. Ya, salah satunya itu kan tidur cepat dan bangun pagi, ya kan? Ya, tidur cepat dan harusnya Mbak Naila sebagai siswa sekolah ya, itu kan harus tidur minimal
atau maksimal jam 10 malam ya, jam 10 malam biar nanti pagi harinya bisa bangun cepat, bangun pagi ya, untuk mempersiapkan sekolah ya, untuk mempersiapkan semuanya. Terus kalau apa namanya menyiapkan jadwal sekolah biasanya kapan Mbak Nadia? Saya lakukan ketika mau berangkat sekolah. Oh, ketika mau berangkat sekolah kan jadi waktunya mepet ya. Ya nanti itulah bisa apa namanya untuk menata jadwal pelajaran ya, buku pelajarannya nanti bisa sebelum ke warung ya. Jadi nanti paginya Mbak Nadia setelah bangun mandi beres-beres itu nanti bisa segera ke sekolahan ya, jangan pagi harinya. Oke? Ya. Gitu. Ini kamu mulia sekali. Perilaku kamu untuk membantu orang tua biar beban orang tuamu ini berkurang ya, membantu orang tua. Biasanya apa namanya buat apa itu penghasilan dari apa namanya membantu orang tua? Buat melunasi administratif sekolah saya, Bu, agar ibu saya tidak terbebani dari uang jualan tersebut. Iya. Oke. Terus perasaan kamu ketika datang terlambat ya ke sekolahan itu bagaimana perasaanmu? Saya sangat malu sekali, Bu, karena saya sering ditegur oleh guru bidan saya. Saya juga sering ketinggalan jam pelajaran lebih ketika jam pertama, Bu. Jadi kamu merasa malu dengan guru piket karena ditegur terus ya? Ya memang apa namanya kewajiban guru piket ya untuk menegur siswanya ya, ketika datang terlambat. Apalagi kamu kan ini sudah lebih dari 3 kali ya ini ya. Iya. Terus teman-teman kamu bagaimana? Mereka selalu menanyai saya, Bu, kenapa saya sering terlambat. Terus kamu cerita sama mereka? Tidak, Bu, saya hanya menjawab karena saya kesiangan. Bangunnya saya selalu tidak tepat, Bu. Oh gitu. Iya. Tapi teman-teman kamu apa namanya memberi dukungan kamu kan? Iya, Bu. Terus untuk mata pelajaran pertama itu biasanya mata pelajaran apa Mbak? Matematika, bahasa Indonesia, dan sejarah, Bu. Iya. Terus dampaknya apa sama kamu? Bagaimana itu? Saya sore tidak mengerti saat pelajaran dimulai, Bu. Saya sering belum mendapat atau belum kayak saya kebingungan lah, Bu. Untuk memahami materi jadi kamu nggak paham ya? Terus kalau ada soal-soal yang dibagikan guru kamu bisa? Saya sedikit-sedikit bisa, Bu. Ya. Tapi saya masih merasa bingung, Bu. Gitu. Iya. Jadi apa namanya kamu juga terdampak ya, dampaknya itu pada apa materi pelajaran ya. Materi pelajaran yang kamu hadapi itu jadi kurang mengerti ya, kurang mengerti. Nah, oke. Jadi keterlambatan kamu datang ke sekolah ini bisa mengganggu pelajaran pada jam pertama ya. Oke. Kira-kira ini ya untuk apa namanya bagaimana sih kamu itu bisa membantu ibu kamu ya, bisa membantu ibu kamu di warung, dan apa kira-kira warungnya ini bisa segera tutup cepat gitu loh Mbak? Itu kira-kira gimana ya? Apa tidak ada cara yang bisa kamu lakukan agar warung ini segera bisa tutup, nggak sampai larut malam, nggak sampai jam 12 malam gitu? Kira-kira gimana? Bisa, Bu. Nanti saya akan coba ngomong ke ibu saya agar setelah warung tutup beres-beresnya untuk saya dikurangi dan warungnya tutup sebelum jam 10 malam, Bu. Oke.
Jadi apa namanya, bukanya juga ya, bukanya nanti juga di awal lagi, terus tutupnya nanti jangan sampai lebih jam 10 malam ya kan. Terus beres-beresnya juga untuk kamu, kerjaan kamu itu nanti dikurangi porsinya ya gitu ya. Terus untuk kamu bisa cepat bangun paginya gimana itu kira-kira? Saya mengatur alarm saya dan menyuruh ibu saya membangunkan saya lebih pagi lagi, Bu. Iya, nanti kamu bisa memasang alarm itu nanti jangan deket di kamu, jaraknya nanti bisa ditaruh di meja ya atau di atas lemari itulah ya. Nanti kira-kira dikasih nada apa namanya alarmnya yang keras ya, biar kamu segera apa namanya terbangun dari tidur. Dan juga apa meminta tolong sama ibu, minta tolong sama ibu untuk cepat bangunkan ya. Terus untuk kamu datang ke sekolah itu biasanya berangkat sama teman atau berangkat sendiri Mbak Naila? Saya diantar oleh ibu saya, Bu. Oh, diantar sama ibu. Iya, Bu. Oh, oke. Terus kalau ibu ngantar kamu ke sekolahan itu biasanya langsung menuju ke sekolahan atau ke pasar dulu untuk belanja? Menuju ke pasar dulu, Bu, buat belanja. Oh, untuk memberikan itu ya apa namanya dan belanja itu ya, catatan belanja itu. Oke. Jadi pada konseling ini Bila bisa menyimpulkan ya atas permasalahan kamu datang terlambat ke sekolahan ya, itu karena kamu malam harinya apa namanya membantu ibu kamu di warung gitu ya sampai larut malam, terus kamu jadinya bangunnya kesiangan. Oke. Bisa apa namanya ada permasalahan lagi nggak selain itu untuk di sekolahan? Mungkin pembelajaran kamu seperti apa? Tidak ada. Apa nanti kamu membutuhkan apa namanya bimbingan dari guru piket untuk apa diberikan materi tambahan mungkin untuk kamu belajar? Sepertinya saya membutuhkan, Bu. Oh iya, nanti Bu Ila coba untuk menemui guru piket ya. Tadi apa saja Mbak materinya? Matematika, sejarah, sama bahasa Indonesia. Jadi ada 3 mata pelajaran ya yang kamu kurang dalam memahami materi karena sering terlambat ya. Oke. Nanti Bu Ila coba konsultasi bicara sama ibu guru yang mengambil kamu ya untuk memberikan materi penjelasan untuk kamu bisa belajar ya. Itu salah satunya yang mengganggu kamu. Terus untuk ekstrakurikuler kamu juga terganggu nggak Mbak? Tidak, Bu, soalnya kan ekstrakurikuler dikerjain setelah selesai pelajaran. Jadi ekstrakurikuler itu apa namanya dimulai setelah jam sekolah ya, di luar jam sekolah. Oh gitu. Memangnya Mbak Naila ini apa namanya mengikuti ekstrakurikuler apa? Saya ikut OSIS dan juga ikut MARI, Bu. OSISnya kamu jadi apa ini? Saya jadi sekretaris. Oh, jadi sekretaris. Oke. Ya, ini kan kamu juga sebagai OSIS kan ya, menjadi sekretaris OSIS sekolah. Jadi kamu kan juga harus menunjukkan sebagai siswa yang aktif, siswa yang teladan, memiliki sikap teladan agar masuk sekolah tepat waktu. Oke. Jadi bagaimana komitmen kamu setelah melaksanakan konseling hari ini? Perasaan saya jauh lebih tenang, Bu. Ya, perasaan kamu jadi lebih senang ya. Wila juga senang dan tenang ya, bisa membantu
Mbak Nailia memberikan alternatif solusi ya gitu. Terus tadi gimana solusinya bagaimana tadi komitmen kamu biar bilang sama ibu gimana nanti saya akan bilang ke ibu biar warungnya tutup sebelum jam 10 malam dan buka lebih awal. Nanti juga saya akan memasang alarm dan ibu untuk membangunkan saya lebih pagi. Oke itu ya. Bu Ila, terima kasih sekali ya kamu berkenan datang ke sini ya, melaksanakan konseling individual ya kan. Pokoknya Mbak Nailia semangat terus pokoknya ya. Kamu membantu orang tua itu hal yang sangat mulia sekali ya. Sekolah itu juga penting. Jadi kamu kan ini sekarang usia masih sekolah, masih kelas 8. Jadi difokuskan ya pada tujuan kamu ya untuk meraih cita-cita kamu ya. Kalau boleh tahu cita-cita Mbak Nailia mau jadi apa ini? Saya ingin jadi dokter, Bu. Alhamdulillah ya. Bu Ila doakan semoga cita-cita Mbak Nailia nanti ya bisa tercapai. Nah, makanya ini sungguh-sungguh ya, harus disiplin. Nah, disiplin waktu, oke? Ya. Gini. Jadi kita sepakati ya, Mbak Nailia bilang sama ibu, ya, untuk mengurangi jam kerjanya. Terus memasang alarm waktu tidur ya, dan meminta tolong ibu untuk membangunkan ya lebih pagi ya itu. Oke. Sebelum kita akhiri, Mbak Naila, saya minta ya ini untuk mengisi lembar kerja peserta didik konseling individual. Nah, ini nanti bisa diisi ya sekarang ya. Ini coba. Ini nanti namamu diisi inisial saja, ND gitu ya. Tulis dulu dari sini. Tulis saja. Tulis ya. Sekolahnya, satuan pendidikannya SMP. Semester 1 ya. Siswa kelas berapa? 8 ya. Nama disingkat saja MD gitu saja. Nah, ini bisa diisi baca dulu Bang.
lagi ya pertanyaannya ya? Bisa Bu. Ya sudah Mbak Laila. Ya, jadi apa namanya, komitmen kamu ya nanti dilaksanakan selama seminggu lah, dicoba selama 1 minggu. Nanti bagaimana apa namanya hasil perkembanganmu nanti. Mbak Nailia ini pokoknya harus semangat selalu ya, semangat belajar ya, meskipun di rumah ya kamu membantu ibu ya, nggak seperti teman-teman yang lain bisa apa namanya bermain ya, bisa apa namanya saling apa bertemu bercakap ya. Kamu pokoknya semangat ya, membantu orang tua itu hal yang baik ya, sekolah juga harus menjadi prioritas ya, hal yang utama yang harus kamu jalani sebagai siswa sekolah ya. Jadi tadi komitmen kamu ya tetap bisa membantu ibu ya, terus apa nanti bilang sama ibu untuk mengurangi jam kerja untuk membantu ya, terus sama memasang alarm ya, memasang alarm tidur ya, dan agar bisa bangun pagi ya, bisa bangun pagi, bisa segera bangun pagi untuk siap-siap datang ke sekolahan. Oke. Itu ya rasanya gimana Mbak setelah mengikuti konseling individu pada hari ini? Perasaan saya jauh lebih tenang Bu. Jadi saya bisa mengetahui semua solusinya Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Mbak Naila. Bu Ila juga senang sekali ya bisa membantu Mbak Nailia ya, apa namanya memberikan apa, mengarahkan dan memberikan konseling pada hari ini untuk apa namanya untuk memberikan solusi terhadap apa permasalahan Mbak Nailia. Jadi Mbak Nailia harus bisa membagi waktu ya, membagi waktu antara jam kerja membantu ibu di warung dan juga jam sekolah ya. Jadi nanti jam 7 tepat atau enggak malah kurang dari jam 7 ya, itu lebih baik bisa sampai di sekolahan ya. Dan kira-kira kalau ibu ke pasar itu Mbak ya, itu nanti belanjanya itu loh, kan kalau ke sekolahan kan katanya belanja dulu kan, belanja dulu itu harusnya itu minta tolong sama ibu belanjanya kalau setelah mengantar Mbak Nailia gitu ya. Terus apa namanya gitu, biar kamu juga bisa datang tepat waktu. Oke, itu ya konseling pada hari ini. Bu Ila terima kasih sekali Mbak Naila ya bisa apa namanya bercerita ya, secara keseluruhan permasalahan yang kamu hadapi ya. Semoga ini solusi yang tepat untuk Mbak Nailia ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya di minggu depan Bu Ila akan melihat perkembangan Mbak Nailia ya, perkembangan Mbak Nailia selama
sekolah dalam rentang waktu 1 minggu itu nanti ada perkembangan atau tidak ya. Nanti Bu Ila akan berkolaborasi dengan wali kelas atau guru piket ya untuk melihat catatan-catatan ya di absensi Mbak Nailia. Itu untuk pertemuan hari ini Bu Ila berharap ya Mbak Nailia nanti bisa berkomitmen bertanggung jawab ya atas solusi yang hari ini kita sepakati ya. Mbak Nailia harus bertanggung jawab ya atas solusi yang sudah kita sepakati. Siap ya Mbak Nailia? Oke, pokoknya semangat terus ya Mbak Nailia. Itu nggak semua anak bisa menjalani ya seperti Mbak Nailia, apalagi posisi Mbak Nailia ini satu-satunya anak punya ibu ya. Jadi itu tenaga Mbak Nailia yang bisa membantu ibu ya. Itu. Oke, terima kasih Mbak Nailia sudah datang ke sini ya. Pokoknya Mbak Nailia harus percaya dengan konseling hari ini tidak akan Bu Ila sebarluaskan ya permasalahan Mbak Nailia yang sedang dihadapi ya. Oke, kita ketemu lagi pada minggu depan ya. Minggu depan berarti kalau ini hari Sabtu berarti kapan ya Mbak? Sabtu depan ya kita coba ketemu lagi ya di ruang ini lagi ya di jam yang sama. Oke. Tadi pelajaran apa Mbak Nailia sini? Tadi pelajaran IPA sama IPS, IPA sama apa ya? Lupa saya. Tadi sudah minta izin sama guru piket ya? Sudah datang sini ya. Oke, gitu dulu ya mungkin pertemuan konseling hari ini ya. Semoga bermanfaat ya, memberikan dampak yang positif pada Mbak Nailia. Sangat bermanfaat sekali Bu. Terima kasih ya Bu sudah memberikan solusi yang sangat berarti buat saya. Saya akan menjalankannya Bu. Bu Ila juga terima kasih sama Mbak Nailia ya. Pokoknya semangat untuk melaksanakan komitmen ya tanggung jawab Mbak Nailia sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang siswa ya. Oke, kita akhiri ya pertemuan pada konseling hari ini. Oke ya. Terima kasih Mbak Nailia. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil